Shalom jemaat-jemaat UBM. Shalom. Coba yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, coba bolehkan lambaikan tangannya. Ada sukacita ya di rumah Tuhan hari ini ya. Kita bangkit berdiri yuk sama-sama, yuk kita mau menyembah Tuhan Allah kita, come on. Yang udah bangkit berdiri kita boleh tepuk tangannya di atas kepala. Hey. Musira. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. Come on, tepuk tangan di atas kepala, come on. I praise when I'm short. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. Praise is the water, 'cause praise is the water. My enemies drown. As long as I'm breathing, go. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord,
falling and fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, when faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up, you won't give up, you won't give up on me. See it out. Your love is holding on, it won't let go. Woo. Feel it breaking down like an echo. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking down like an echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, no, there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good, you got your enough. God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Go dance with me. In my soul. With my mind, come on. When my mind says I'm not good, say God, you're enough. Yes, you're enough, Jesus. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Hey! Your love is holding on, it won't let go. Feel it, come on. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. Let's get together, let's shout on praise, come on. Come on, let's give it up for Jesus. Shalom semuanya, shalom. Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang hebat. Ini hari ini spesial. Saya mau tanya dulu, apakah ada jiwa-jiwa baru yang mungkin baru pertama kali hadir di 2PM? Ada? Boleh tunjuk tangan? Oh, ada di sebelah kanan. Halo, kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Yes. Teman-teman, kita tahu hari ini adalah libur panjang ya. Tapi teman-teman masih mau ke sini dan mau memuji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang spesial buat Tuhan kita. Berarti adalah jiwa-jiwa yang setia datang ke 2PM hari ini tentunya untuk menyembah Tuhan ya. Tentunya kita ingin menyambut dulu. Biasanya kita panggil beliau ini Koko ya. Tapi saya hari ini memanggil dulu Pastor Charlie Jeremia. Hari ini kita kasih tepuk tangan. Kita udah lama banget ngikutin si Koko ini ya. Kalau misalnya kasih firman, itu pasti relate banget sama kehidupan kita. Terutama untuk yang udah di marketplace ya. Itu pasti cocok banget firmannya hari ini. Nah buat teman-teman, seperti biasa, kadang-kadang tuh kan kita suka, ayo dong pelayanan, ayo dong semuanya kita ikut pelayanan dan puji Tuhan ya teman-teman.
sudah ada 3 volunteer baru dari jemaat yang bergabung melayani di 2PM hari ini. Mari kita sambut, ada Tore, Raymond dan juga Laura. Halo, selamat melayani ya. Buat teman-teman juga, ayo jadi sama-sama kita melayani bareng-bareng di 2PM. Pokoknya banyak banget yang kita butuhin. Ada yang di sosial media, ada yang di usher, ada yang di greeter, dan semuanya. Bahkan di seperti kakak-kakak ini ya, bisa banget nanti kita volunteer bareng-bareng. Dan teman-teman, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Di depan kursi atau di belakang kursi kalian sudah ada barcode. Pastikan ketika scan barcode itu tulisannya GBI PRJ ya. Silakan diberikan kesempatan sedikit untuk melakukan scan barcode. Kita akan memberikan persembahan tentunya kepada Tuhan. Dan sedikit pengumuman aja buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka ikut event-event yang sering diadakan oleh 2PM, jangan lupa untuk follow akun Instagramnya 2PM di 2PM_GBIPRJ ya. Oke, mari kita berdoa bersama teman-teman untuk persembahan kali ini. Udah siap ya? Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala rahmat-Mu yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi hari ini Tuhan, kami percaya Kau lihat Tuhan dan Kau akan menggantikannya berkali-kali lipat Tuhan. Dan bahkan selalu menjaga setiap kami, kemanapun kami melangkah Tuhan, kemanapun kami berjalan Engkau selalu ada. Dan kami percaya Tuhan, bila ajari kami Tuhan, di mana kami bisa mendapatkan dari berkat-Mu dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa hari ini untuk leader kami, Pastor Eradi yang sedang melayani Tuhan di GBI PRJ Pluit Tuhan, di beberapa ibadah. Kau berkati dia Tuhan, setiap pelayanannya Tuhan, mulut bibirnya Tuhan Kau berkati Tuhan. Dan juga kami mau berdoa juga Tuhan untuk leader kami yang lain Tuhan yang sedang sakit. Ada Cici Selfie dan juga Korendi Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan kesembuhan Tuhan bagi setiap mereka Tuhan. Dan bisa kembali lagi bersama-sama dengan kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan pada hari ini, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan melanjutkan penyembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik. Kita mau melanjutkan memberikan Tuhan pujian penyembahan yang terbaik. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi sebagai respons yang baik. Karena Tuhan yang begitu baik pada kita pertamanya. He first cared for us, He first loved us. Kau begitu baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber pengharapanku. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku gelap tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, kami sembah Kau. Oh, kami kembali kepadamu dengan hati yang penuh syukur, Tuhan. Katakan sekali lagi. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Kami datang dengan rendah hati. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the things I've made it. It's all about you. Only you, God. It's all about you, Jesus. And I'm coming back to heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, Tuhan, arahkan hati kami kepadamu. Oh, tiada yang lain, hanya Engkau yang kami butuhkan. Only you, you're all I need, God. Oh, hanya Engkau yang layak, terima segala syukur kami. Oh, kiara rabaya rase, sana kana rabaya rase, sikala rabaya rase kana rabaya. Hanya Engkau yang Terima kasih Aba ya Bapa. Engkau begitu baik Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh datang berkumpul bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan izinkan kami ada di tempat ini, berarti ada rencana-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami tahu kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, membawa kami kepada rencana-Mu yang indah. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami siap untuk belajar karena kami tahu Tuhan, Engkau pasti menuntun kami berjalan dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom teman-teman Tupiam. Woo. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih teman-teman Present Worship, teman-teman multimedia dan semua para pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Hari yang luar biasa. Ya tadi dibilang sekalipun liburan tapi kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Karena saya percaya pasti ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah hari ini teman-teman semua izinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu untuk berbicara tentang yang namanya pengharapan. Pengharapan. Kenapa sih bicara tentang pengharapan? Karena biasanya pengharapan itu datangnya dari janji. Betul ya, kalau ada orang janji sama kita, pasti kita akan berharap bahwa dia akan menepati janjinya. Entah apapun yang dia janjikan, ya kita berharap pasti dia akan memenuhi setiap janji-janjinya itu. Makanya dari situlah timbul pengharapan kita teman-teman. Ya, tapi kenyataannya banyak sekali yang terjadi pada waktu kita mengharapkan janji-janji orang itu ditepati, tapi kenyataannya tidak semua orang itu bisa menepati janji-janjinya. Ya, itu sebabnya pengharapan kita hancur. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Janji-janji Tuhanlah itu yang akan membuat pengharapan kita semakin kuat di dalam Dia. Haleluya. Oke, slide selanjutnya hari ini saya mau cerita teman-teman. Dikatakan di dalam Markus 5, saya tahu pasti teman-teman pernah dengar khotbah tentang firman Tuhan ini. Markus 5 dari ayat 25 sampai 26 menceritakan. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang kali mau diobati ya oleh berbagai dokter, berbagai tabib. Namun apa yang dilakukannya itu tidak membuahkan hasil.
Ya, semua uang yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, ya semuanya sia-sia. Karena kenapa? Karena buktinya wanita ini tidak sembuh dari segala sakit penyakitnya. Nah, kalau kita ada bayangkan teman-teman ya, posisi wanita ini, seandainya kita ada di tengah-tengah posisinya dia, bayangkan betapa susahnya, betapa depresinya kita. Kenapa? Karena di situ dikatakan 12 tahun dia mengalami sakit penyakit. 12 tahun dia berjuang untuk apa? Untuk kesembuhan terjadi dalam dirinya. Tapi yang terjadi adalah tidak ada kesembuhan. Begitu banyak uang harus dihabiskan. Begitu banyak tenaga, waktu. Dia pergi ke satu tempat, dia ketemu dokter ini, ketemu dokter yang lain. Tapi ternyata semuanya tidak ada yang bisa menyembuhkan wanita ini. Apalagi wanita ini hidup di zamannya Tuhan Yesus. Beda dengan zaman kita sekarang teman-teman. Zaman kita sekarang, kita punya rumah sakit, kita punya pengobatan yang luar biasa, dokter-dokter yang hebat semua. Kalau zaman dulu obat-obatan juga paling apa? Herbal. Ya, nggak ada obat-obatan zaman sekarang yang keren-keren, yang hebat-hebat. Tapi zaman dulu, kalau orang udah kena sakit penyakit, betapa susahnya untuk mendapat yang namanya kesembuhan itu. Dan ternyata ibu ini, ya seorang wanita ini dikatakan 12 tahun mengalami pendarahan. Dan tidak ada satu orang pun atau dokter yang bisa menyembuhkannya. Nah setelah itu apalagi sih yang dialami? Apakah cuma itu doang? Itu aja kalau kita bayangin, itu aja udah parah. Penyakit 12 tahun gak sembuh-sembuh. Uang udah habis, untuk apa? Berusaha untuk mengobatin, tetapi ternyata tidak sembuh. Apakah sampai di situ doang? Enggak teman-teman. Ternyata selanjutnya dikatakan apa lagi? Menurut Imamat 15 ada hukumnya. Menurut Imamat 15 dari 19 sampai dan 25 itu dikatakan teman-teman, kalau ada seorang wanita yang mengalami pendarahan, kalau ada seorang wanita yang punya penyakit, di situ dikatakan pendarahannya itu, maka wanita ini dikatakan najis, cemar, kotor. Sehingga wanita ini harus dikarantina, zaman now-nya gitu ya, harus diungsikan. Ya, dia tidak boleh bergabung bersama dengan masyarakat. Dia tidak boleh ada bersama-sama dengan orang lain. Dia nggak boleh ada di tempat supermarket, di pasar. Ya, dia nggak boleh datang ke kul, dia nggak boleh datang ibadah. Dia harus diungsikan, dia harus jauh-jauh. Kenapa peraturan itu diberikan? Nah, kalau tadi kita lihat cerita zaman Tuhan Yesus. Sekarang kita mundur lagi ke zaman mana? Ke zaman pada waktu bangsa Israel ya mengalami pembebasan dari bangsa Mesir dan mereka memasuki tanah perjanjian. Nah, pada waktu mereka memasuki tanah perjanjian, mereka melewati yang namanya padang gurun. Nah, kalau teman-teman tahu padang gurun kan sesuatu tempat yang luar biasa menderitanya bukan main. Kenapa menderita? Ya karena kenapa? Kalau gini teman-teman, padang gurun itu kalau matahari terbit ya, matahari keluar itu panasnya bukan main. Panas, ya sinarnya matahari itu benar-benar menyengat. Terus sampai matahari mulai tenggelam, apa yang terjadi setelah itu? Dari mulai sore udah mulai adem. Kemudian malam sampai ke pagi hari itu dinginnya bukan main. Terus besok hajar lagi, matahari keluar panas lagi. Habis itu ntar malam dingin lagi. Bayangkan panas dingin dihajar. Gimana orang nggak sakit? Ini padang gurun. Kita aja zaman now teman-teman ya. Di sini hujan-hujan dikit aja, matahari keluar, baru cuci mobil, hujan. Abis itu nggak lama matahari keluar lagi ya. Itu kayaknya udah kesel banget. Belum lagi ya badan kita mulai apa? Aduh, leher gue mulai serak nih, nggak enak. Badan ngerasanya apa semriwing lah segala macam. Itu baru yang di sini nih. Yang kita doang nih. Yang kita yang nggak gila-gilaan dinginnya, nggak gila-gilaan panasnya. Kita aja ngalamin kayak gitu. Kita aja ngalamin sesuatu yang nggak enak sama badan kita. Nah teman-teman bisa bayangkan di padang gurun yang non-stop 24 jam ya dikatakan pada waktu panasnya bukan main, pada waktu dinginnya bukan main. Di sini kita bisa masih beli obat, kita di sini masih bisa ke dokter, tapi ini di padang gurun nggak ada tuh Indomaret, Alfamart kagak ada untuk beli obat-obatan. Di padang gurun teman-teman, kalau teman-teman pernah jalan-jalan entah ikut tur ke Israel, ke Mesir, Jordania, itu padang gurun, waktu kita ngelihat ke depan pasir, waktu lihat ke kanan pasir, ke kiri pasir, ke belakang pasir. Dan lucu dulu pernah waktu berapa tahun yang lalu kita perjalanan ke di Jordania itu teman-teman ya. Pada waktu lagi perjalanan itu yang membuat kita tahu jalannya, tujuannya ini kemana, karena ada jalan raya. Tapi kalau nggak ada jalan raya, semuanya pasir, nggak ada yang tahu ini mau kemana. Karena semua bentuknya kelihatannya sama teman-teman. Belum lagi di padang gurun itu, dia namanya pasir itu, bisa ada yang namanya badai pasir, sandstorm.
Nah pada waktu sandstorm itu meniup teman-teman, keadaan pasir, gurun-gurun pasir itu bisa berubah bentuknya. Sehingga tadinya kita pikir tujuan kita ke sana. Setelah ada badai pasir bisa berubah bentuk pasirnya dan kita mulai bingung. Kayaknya gue mau ke sono, sekarang beda tempatnya, bukan di situ, kayaknya mungkin ke sono. Itu yang membuat orang bisa nyasar dan akhirnya mati. Nah bayangkan keadaan seperti itu di padang gurun teman-teman. Tapi lucunya orang Indonesia hebatnya teman-teman. Pada waktu perjalanan kami lewati Jordania itu, pada waktu di tengah jalan tiba-tiba datanglah badai gurun ya, pada badai pasir, sandstorm. Yang terjadi akhirnya bus harus minggir dulu, istirahat. Kenapa? Karena sopirnya bilang kita nggak bisa nerusin perjalanan. Karena kita nggak bisa lihat di depan sana ada apa. Karena badai pasir begitu hebat luar biasa. Jadi kita mampirlah ya sambil makan, sambil nunggu waktu sandstormnya itu, badai pasirnya itu berlalu. Tapi orang Indonesia hebatnya apa? Kita keluar pakai foto, pada selfie. Kenapa? Kapan lagi lu lihat sandstorm katanya? Kapan lagi kita ngelihat badai pasir? Pada foto-foto teman-teman. Nah itulah orang Indonesia. Nah tapi di sini kejadiannya pada waktu orang Israel melewati padang gurun itu, benar-benar mereka harus melalui jalan-jalan yang kayaknya nggak masuk akal. Bagaimana mungkin kita bisa melewati tempat ini? Tapi kenyataannya penyertaan Tuhan itu sempurna buat mereka. Nah makanya karena zaman dulu di zaman Israel itu melewati padang gurun itu belum ada dokter, nggak ada rumah sakit, nggak ada warung, nggak ada restoran. Jadi yang terjadi pada waktu mereka menemukan ada orang yang sakit, yang harus mereka lakukan adalah apa? Musa mengeluarkan peraturan. Kalau ada orang sakit cepat-cepat dikarantina, harus diungsikan. Kalau dia tidak diungsikan, dia tidak dikarantina, yang terjadi adalah orang ini bisa menulari kita-kita semua. Dan apa yang terjadi kalau dia sudah menulari kita semua, otomatis kita bisa mati di tengah jalan. Karena nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit, nggak ada pengobatan, nggak ada semuanya. Jadi mau nggak mau dibuatlah peraturan supaya orang yang sakit harus dikarantina, harus diungsikan. Nah itu yang terjadi pada waktu zaman di padang gurun. Nah setelah itu hukumnya terus berlaku dan dijadikan satu ketetapan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Sampai pada waktu zaman Tuhan Yesus. Nah slide selanjutnya dikatakan, Lukas 8 dikatakan begini, si wanita ini akhirnya karena dia udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Dia berarti dia bukan hanya sakit, tetapi sekarang posisinya karena penyakitnya itu dia dikatakan najis, ya dia bisa menulari, dia ini contagious gitu ya, dia berbahaya, bisa bikin penyakit, bisa bikin orang lain pada sakit. Itu sebabnya wanita ini diungsikan, dikarantina. Ya wanita ini sendirian. Gak ada orang yang mau dekat-dekat sama dia karena takut ketularan penyakit. Dan menurut hukum Musa, wanita atau orang yang kena penyakit seperti ini harus dijauhi, tidak boleh deketin. Gak boleh diajak gak boleh diajak ibadah. Ya, karena kenapa? Karena apa yang dikeluarkan dari wanita ini, pendarahannya itu najis, kotor. Nah jadi bayangkan posisi kita kalau kita ada di posisi wanita ini. Udah sakit, duit habis tenaga, habis waktu, dokter nggak ada yang bisa nyembuhin, pengobatan juga nggak ada, dan kemudian dia harus diungsikan, dijauhi, dikarantina. Kalau peraturan Musa bilang seorang wanita pada waktu dia pendarahan, dia harus dikarantina, dijauhi selama 1 minggu, 7 hari. Tapi wanita ini 12 tahun. Bayangkan 12 tahun, nggak ada orang yang mau deket-deket sama dia. Bayangkan 12 tahun, pada waktu dia mau coba deketin orang lain, orang bilang, "Woi, kotor, najis, jauh-jauh." 12 tahun dia harus menjalani hidup seperti itu. Dan pada waktu ini terjadi adalah apa teman-teman? Pada waktu itu dia dengar berita kabar yang sedang viral. Ada orang yang namanya Yesus. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup membuat mujizat, dia sanggup memulihkan. Nah pada waktu itu apa yang terjadi? Akhirnya dia nekat, dia berusaha untuk apa? Ketemu yang namanya Yesus ini. Tapi kan masalahnya Yesus itu kalau jalan bersama dengan para murid-muridnya. Jadi susah untuk ketemu dengan dia. Otomatis kalau wanita ini mau di tengah jalan bilang, "Hai Yesus," pasti langsung diomelin sama murid-muridnya. "Wih ngapain? Najis, minggir!" Gitu. Jadi gak mungkin dia bisa, "Hai Yesus," gitu, gak bisa. Pasti diusir. Kenapa? Najis, kotor. Karena dia sudah kena penyakit pendarahan. Nah pada waktu itu yang terjadi adalah akhirnya dia mencoba untuk mendekati Yesus. Pada waktu Yesus jalan di tengah pasar dikatakan dia mencoba untuk mendekati. Tapi dia tahu dia gak mungkin berhadapan muka dengan muka. "Halo Yesus, shalom," gak mungkin. Ya, pasti dia kena hukuman. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dekati dari belakang dan dia coba menjamah.
Dan Alkitab dikatakan di situ apa? Dia menjamah jumbai jubahnya. Jumbai jubahnya. Dan setelah itu Tuhan Yesus bilang apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saya percaya teman-teman pernah dengar khotbah ini atau sering dengar khotbah ini. Ya, tapi pertanyaannya, pernah nggak kalian berpikir, kenapa si wanita ini memegang yang namanya jumbai jubahnya Yesus? Pernah nggak berpikir? Sebenarnya kalau mau gampang ya, pegang aja ujung sendalnya. Maka pada waktu aku pegang ujung sendalnya, aku akan sembuh. Tapi firman Tuhan nggak bilang gitu loh. Pada waktu aku pegang ujung celananya, aku akan sembuh. Nggak bilang gitu loh. Tapi firman Tuhan bilang apa? Pada waktu aku bisa menjamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Nah kalau kita sering lihat gambar-gambarnya teman-teman, saya nggak tahu teman-teman perhatiin nggak gambarnya. Nah kalau saya temukan gambarnya begini, ya teman-teman lihat di situ gambarnya, ya di ujung daripada jubahnya Yesus, di ujung daripada jubah-jubah orang-orang Yahudi itu ada kayak apa bilangnya, kayak gantungan kunci gitulah ya, bukan gantungan kunci tapi kayak jalinan gitu teman-teman, warnanya biru-biruan gitu, biru-biru keputih-putihan, ya diikat di ujung-ujung jubahnya dari para laki-laki Yahudi, ya. Nah, kalau kita lihat itu, kenapa wanita ini bisa pegang jubahnya? Kenapa nggak pegang yang lainnya? Gitu ya. Waktu saya merenungkan firman Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kayak kepo banget nih pengen tahu, kenapa cuma jumbai jubahnya? Pasti ada sesuatu. Dan ternyata benar teman-teman. Ada sesuatu dengan jumbai jubah yang dipakai pada orang-orang Yahudi. Nah, ternyata kalau kita balik di dalam kisah pada waktu perjalanan orang-orang Israel, di situ dikatakan dalam Bilangan 15. Bilangan 15 ayat 37 bilang apa? Di sini Tuhan berbicara kepada Musa. Ya, bicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. Turun temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca baju itu haruslah kamu bubuhi benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu, ini dia pentingnya teman-teman. Jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Jadi ujung jumbai yang itu teman-teman ya ada maksudnya. Itu bukan, lagi viral nih sekarang baju-bajunya lagi pada ujungnya ada gitu kan. Enggak teman-teman. Tapi ternyata itu ada maksudnya. Dan ternyata yang suruh buat itu bukan karena Musa lagi pikir desain 2023 apa yang keren ya. Enggak. Tapi Musa dapat sesuatu dari Tuhan dan Tuhan bilang, hey bilang sama orang-orang Israel. Mulai hari ini pada waktu mereka bikin jubah, bikin ujungnya itu seperti itu. Ada biru-birunya. Ya, gunanya untuk apa? Di situ dikatakan supaya mereka pada waktu mereka melihat jubah itu, mereka mengingat kebaikan Tuhan. Pada waktu orang-orang Israel dituntun melewati padang gurun, supaya mereka mengingat firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu menolong mereka, membebaskan mereka, menuntun mereka. Jadi orang-orang Israel pada waktu itu teman-teman, pada waktu mereka melewati padang gurun, mereka mulai kesel. Mereka mulai komplain, mereka mulai ngedumel, aduh kenapa sih harus begini, harus begitu ya. Pada waktu mereka melihat jumbai jubah, langsung dia ingat, oh iya ini maksudnya ini kebaikan Tuhan, maksudnya firman Tuhan. Membuat mereka jadi apa? Ingat, stop komplain, jangan ngegerutu, jangan selalu komplain ini, no. Ingat kebaikan Tuhan, Tuhan sudah melakukan kebaikannya dan ingat perintah-perintah Tuhan. Itu sebabnya setiap baju-bajunya itu harus ada jumbai jubahnya. Supaya orang-orang yang melihatnya mengingat kebaikan Tuhan pada waktu di padang gurun. Sekarang apa hubungannya sama kita teman-teman? Zaman now kan gak ada ya jaket kita ya ada ujung-ujungnya gitu kadang enggak kan ya. Nah sekarang berarti jumbai jubah zaman now itu apa? Jumbai jubah zaman now berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Amin. Karena kenapa? Karena dari firman Tuhan kita akan melihat janji-janjinya. Dari firman Tuhan kita melihat kebaikannya. Dari firman Tuhan kita mendapat cerita bagaimana kebaikan Tuhan dan rencananya itu dinyatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Nah makanya hari ini saya mau ingatkan kembali lagi. Sudah belum kita merenungkan firman Tuhan? Karena kalau belum kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana mungkin engkau bisa tahu ada pengharapan di dalam Dia?
Karena di dalam firman Tuhan ada yang namanya janji-janji Tuhan. Dan pada waktu kita melihat janji-janji Tuhan, disitulah timbul pengharapan teman-teman dan saya. Nah kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, otomatis kita nggak tahu dong Tuhan janji apa sama kita. Nah kalau kita nggak pernah tahu janji Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa tahu pengharapan yang ada di dalam Dia? Betul? Tahu dari mana? Baca juga enggak. Tahu dari mana? Dengar juga enggak. Tapi pada waktu kita tahu, Tuhan berjanji ternyata begini. Dari situ baru timbul pengharapan kita teman-teman. Dan kenapa kejadiannya pada waktu Musa disuruh bikin jubah itu, pada waktu teman-teman baca bagaimana penyertaan Tuhan atas bangsa Israel di padang gurun, mereka bisa melihat pada waktu mereka lapar, roti turun dari langit teman-teman. Roti turun dari langit. Ya mereka tinggal ngambil makan. Pada waktu mereka komplain, bosan makan roti. Tiba-tiba apa yang terjadi? Burung puyuh datang. Mereka bisa makan. Kemudian pada waktu mereka haus di padang gurun, begitu susahnya nyari air. Tapi Musa bisa kasih minuman buat mereka semua. Apalagi yang kurang. Bahkan kalau teman-teman bayangkan di situ, sebenarnya orang-orang Israel selama 40 tahun mereka melewati padang gurun. Kalau mereka gak komplain, kalau mereka gak marah, kalau mereka gak sungut-sungut, sebenarnya mereka bisa melewati itu semua. Tetapi masalahnya, pada waktu mereka komplain, pada waktu mereka bersungut-sungut, pada waktu mereka berusaha untuk memberontak, bahkan merencanakan pembunuhan kepada Musa. Mereka mau ngelakuin apa saja untuk supaya Musa itu jatuh, supaya Musa itu enggak lagi menguasai mereka lagi, enggak lagi memimpin mereka. Dan disitulah yang terjadi adalah apa? Kutukan terjadi, sehingga banyak dari generasi mereka yang mati di padang gurun. Gara-gara apa? Komplain. Gara-gara apa? Bersungut-sungut. Gara-gara apa? Mereka tidak mau melihat kebaikan Tuhan. Itu yang terjadi. Makanya Tuhan ngomong sama Musa, Musa, supaya mereka gak bersungut-sungut lagi, bikin baju mereka. Ingat supaya ada jumbainya. Supaya setiap orang yang waktu lagi jalan, mereka lagi kesel, mereka lagi capek, mereka lagi haus, mereka lagi ngalamin segala sesuatu yang gak enak. Pada waktu mereka ngelihat kanan kirinya, wah jumbai, wah ini kebaikan Tuhan. Pada waktu lihat, wah ini janji Tuhan. Itu membuat mereka ingat terus janji Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan, pengharapan yang daripada Tuhan. Itu yang membuat mereka kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka bisa mencapai yang namanya tanah perjanjian. Itu penting banget. Makanya setelah itu di zaman Tuhan Yesus, semua baju-bajunya itu, jubah-jubahnya itu ada ujungnya. Supaya mereka bisa melihat, bahkan sampai sekarang kalau teman-teman lihat ke Israel, orang-orang Yahudi itu punya jubah itu ujung-ujungnya ada. Seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka mengingat kebaikan Tuhan. Supaya mereka mengingat semua janji-janji Tuhan. So apa hubungannya dengan kita teman-teman? Hari-hari ini, apa yang menghimpit kehidupanmu? Hari-hari ini apa yang menjadi problem dalam kehidupanmu? Hari-hari ini apa yang membuat engkau begitu tertekan? Membuat engkau nyesek? Membuat engkau itu kayak gak bisa bernafas lagi? Kayaknya waduh mau teriak, aku stres, aku gak mampu, aku gak kuat Tuhan. Apa itu? Sudah belum kita merenungkan firman Tuhan? Karena kenapa kita bisa lupa sama janji Tuhan? Karena kita membesar-besarkan masalah kita, problem kita, sakit penyakit kita lebih daripada kebesaran Tuhan kita. Bukan Tuhannya itu jadi kecil, bukan. Tapi kita salah ngelihatnya. Kita salah ngelihatnya. Kita menganggap problem, sakit penyakit, masalah kita itu lebih besar. Sehingga Tuhan gak bisa tolong kita. Padahal kalau kita baca dari cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa dari orang-orang Israel di padang gurun Tuhan selamatkan. Bahkan wanita yang pendarahan pada zaman Tuhan Yesus Tuhan selamatkan. Berarti teman-teman dan saya yang hari ini mendengar firman Tuhan, Tuhan masih sanggup menyembuhkan, menyelamatkan, memulihkan, bahkan membebaskan teman-teman kita semua. Haleluya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita hidup di dalam janji-janji Tuhan? Sudah belum? Kalau belum, sorry, engkau gak akan lihat teman-teman. Karena kenapa? Karena pengharapan itu datangnya dari janji. Kalau engkau gak pernah tahu janjinya, bagaimana engkau tahu pengharapannya? Makanya hari ini please teman-teman, mari masuk di dalam firman Tuhan. Saya pernah ngerasain hidup bagaimana gak ada pengharapan itu kayak apa. Saya pernah stres, saya pernah depresi teman-teman. Karena background saya narkoba, saya pernah ngalamin karena obat-obatan yang saya pakai,
ya membuat saya jadi bolot, jadi tell me, jadi mikir susah, gagu, mau ngomong juga bingung teman-teman ya. Udah gitu belum lagi otak telat banget, ya mau manggil tukang bakso, mulut mau manggil tukang bakso, pikiran ada bakso panggil gitu ya, mulut susah. Ya, orang sampai ketawa-ketawa, kenapa lu? Mau ngomongnya susah kemana-mana teman-teman. Beribet-ibet kalau ngomong. Ya kenapa? Karena itu yang terjadi sama saya. Makanya saya sempat depresi, saya sempat stres gitu ya. Saya pikir hidup saya ini buat apa lagi? Nggak mungkin lah saya bisa hidup pun juga, ya itu deh hebat banget deh. Nggak mungkin lah saya bisa. Kalau saya bisa hidup pun bagaimana mungkin ada orang yang mau terima saya. Orang-orang juga nggak ada yang mau terima, apalagi memperkerjakan saya. Mana mungkin orang bolot kayak begini disuruh kerja, mana bisa. Stres teman-teman. Depresi teman-teman. Ya, makanya saya bisa di kamar saya tuh saya ketawa-tawa menghadap tembok sambil jedotin kepala. Sambil ketawa, nangis, jedotin kepala. Begitu terus. Karena saya udah nggak tahu kira-kira hidup saya mau jadi apa lagi. Tapi pada waktu saya bertemu dengan firman Tuhan, pada waktu saya belajar untuk merenungkan firman Tuhan, disitulah Tuhan memberitahukan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin kita nggak bisa mengerti teman-teman. Hal-hal yang mungkin engkau nggak pernah tahu, atau mungkin engkau nggak pernah berpikir, tapi disitulah firman Tuhan akan berbicara kepadamu. Sekarang kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, bagaimana engkau tahu janji Tuhan? Seperti tadi saya bilang, seandainya teman-teman, kita punya gadget baru ya. Kita punya gadget baru. Pada waktu kita punya gadget baru, ya kita buka gadget kita dari box gitu ya. Kemudian kita buka ya entah handphone, entah apapun juga. Pasti habis itu kita foto-foto, kita download, kita rekam suara, kita rekam video, kita rekam gambar teman-teman ya. Setelah setahun, 2 tahun kita kangen, kita lihat lagi di galeri kita. Semuanya itu ada. Kenapa? Karena kita sudah download, kita sudah foto, sudah ngerekam. Makanya ada di galeri kita. Betul? Galeri kita akan terisi. Betul? Karena kita yang ngisi. Betul nggak? Nah kalau teman-teman pada waktu kita punya gadget, teman-teman nggak pernah download, nggak pernah ngerekam, nggak pernah foto, nggak pernah apapun juga. Terus kalau 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, terus kita buka, terus kita lihat galerinya, kok kosong? Ya kosong. Orang nggak diisi, bagaimana mungkin bisa penuh? Betul? Demikian juga dengan firman Tuhan. Bagaimana sih caranya Roh Kudus berbicara kepada kita? Roh Kudus berbicara kepada kita adalah dengan cara mengingatkan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, apa yang dia mau ingatkan? Kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, apa yang dia mau ingatkan teman-teman? Dia juga bingung mau ngomong sama kita. Dia buka memori kita, kosong. Isinya apa? Ya isinya itu, kalau nggak drakor, ya film lah. Ya nggak jelas dia mau ngomong apa. Dia kan nggak mungkin, bro ingat episode 4. Dia nggak mungkin begitu kan Roh Kudus ngomong sama kita. Dia akan ngomong sesuai dengan firman Tuhan. Nah kalau nggak pernah diisi firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengerti rencana Tuhan? Nah makanya di sini diingatkan kembali, orang-orang Israel itu harus mengingat kebaikan Tuhan. Makanya secara tradisi, setiap kali hari Minggu, Sabat gitu, hari Sabtu mereka Sabat, mereka berkumpul bersama-sama untuk apa? Ceritain lagi kebaikan Tuhan kepada keturunan mereka. Supaya apa? Supaya mungkin zaman dulu nggak ada Alkitab, jadi mereka dengar cerita. Dari situ janji-janji Tuhan hidup dalam kehidupan mereka. Dari situ mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Zaman now kita udah lebih canggih. Aplikasi udah banyak. Ya, sekarang mau gampang. Mau lihat di mana aja. Media sosial juga banyak. Semua firman Tuhan itu ada di mana-mana. Dan seandainya kalau kita sampai hari ini yang gampang, yang media sosial ada di mana-mana, entah ada orang yang broadcast lah, entar ada orang yang WhatsApp lah, entar kita buka IG ada lah, entar kita buka ini ada, itu ada, TikTok ada, segala macam. Terus sampai hari ini kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana engkau bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu? Sorry teman-teman, yang ada kita akan komplain. Yang ada kita akan melihat, mana Tuhan katanya baik, mana Tuhan katanya nolong, mana Tuhan begini. Yang jadi kita akan nyinyir terus-terusan. Karena kita nggak pernah baca firman Tuhan. Padahal jelas-jelas firman Tuhan itu sudah diberikan kepada teman-teman dan saya. Sekarang tergantung dari respon kita. Mau nggak kita merenungkan firman Tuhan? Kalau mau, engkau akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Karena begini, please, tanpa janji Tuhan, tanpa firman Tuhan, kita nggak akan mungkin bisa menghadapi dunia ini teman-teman.
Karena engkau nggak pernah tahu di dalam bisnismu, engkau itu bisnis sama siapa. Karena engkau nggak pernah tahu pada waktu engkau dealing sama orang lain, sama klien. Yang engkau pikir ini prospek. Yang engkau pikir tadinya orang ini kayaknya bisa memberikan harapan, memberikan masa depan. Tetapi kita nggak tahu di balik semua ini mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menipu kita, memakan kita, bahkan menghabisi kita. Nobody knows. Manusia nggak bisa dipercaya. Sorry, saya harus katakan. Siapapun manusia di luar sana nggak bisa dipercaya. Itu sebabnya engkau harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang akan membelamu, menuntunmu, berbicara kepadamu untuk berjaga-jaga melewati segala sesuatu. Supaya engkau tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Ayo teman-teman, please renungkan firman Tuhan. Setiap kali saya khotbah, setiap kali saya sharing, saya selalu bawel tentang renungan firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang bisa menyelamatkan. Sorry, Pak Pendeta nggak bisa nyelamatin kita teman-teman. Mau dia khotbah, mau mulutnya berbusa juga, kalau kita nggak mau dengerin juga nggak bisa apa-apa. Tapi pada waktu kita mentaati firman Tuhan, pada waktu kita merenungkan janji Tuhan, kebaikan Tuhan, disitulah firman itu akan berbicara kepada kita. Dan firman itu akan hidup melalui kehidupan kita teman-teman. Dan yang terakhir, boleh saya undang para pemain musik? Apa sih yang kita bisa pelajari dari janji Tuhan ini? Ingat baik-baik bahwa firman Tuhan adalah janji Tuhan yang membawa kita kepada pengharapan teman-teman. Jadi jubah yang tadi itu berbicara tentang apa? Kebaikan Tuhan yang pertama. Ayo teman-teman, jangan pernah engkau melupakan kebaikan Tuhan. Lihat bagaimana kebaikan demi kebaikan Tuhan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita lupakan dia. Karena kenapa? Pada waktu kita melupakan dia, otomatis selalu dalam mulut kita yang keluar hanyalah komplain. Bersungut-sungut dan yang keluar adalah segala sesuatu yang negatif. Tapi pada waktu kita mengingat kebaikan Tuhan, di situ baru kita sadar. Terima kasih, mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Yang kedua dikatakan apa lagi? Perlindungan dan pembelaan. Kita melihat bagaimana wanita itu ya dibela sama Tuhan. Karena kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus itu berkata, "Hei, siapa yang menyentuh aku?" Pada waktu wanita bilang, "Aku yang menyentuhnya." Dan di situ bilang apa? "Imanmu menyelamatkanmu." Maksudnya apa? Di sini maksud Tuhan Yesus berbicara sengaja gede-gede suaranya, bacotnya gede-gede supaya semua orang bisa dengar bahwa wanita ini hari ini juga sudah sembuh. Nggak usah takut lagi dekat-dekat sama dia. Nggak usah takut lagi kalau dia akan menularin penyakit. Nggak, mulai hari ini dia bisa diajak cool. Mulai hari ini dia bisa diajak ibadah. Mulai hari ini dia bisa diajak kopi-kopi cantik. Dia bisa. Ada penerimaan di situ teman-teman. Ada penerimaan pada waktu Tuhan Yesus memulihkan kehidupan kita. Sama saya juga dulu berpikir bagaimana mungkin saya diterima. Apalagi orang-orang tahu latar belakang saya narkoba. Belum lagi orang tahu kalau saya suka nyolong ngambil barang orang. Bagaimana mungkin mereka bisa terima saya? Tapi pada waktu saya datang sama Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan saya step by step. Di situ baru saya lihat semua karena Tuhan. Sampai hari ini saya ada. Dan yang ketiga dikatakan apa? Kesembuhan dan pemulihan. Wanita itu mengalami kesembuhan. Wanita itu mengalami pemulihan. Dan sejak saat itu terjadi perubahan dalam kehidupannya teman-teman. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan juga berjanji untuk memulihkan dan menyembuhkan kita. Tapi teman-teman harus datang kepada dia. Ingat jubah, ingat kebaikan Tuhan, ingat firman Tuhan. Kita yang datang dan menggapai itu semua. Tanpa itu semua, sorry teman-teman, kita gak akan bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu kita sungguh-sungguh datang kepada dia, lihat bagaimana rencana Tuhan pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian ini teman-teman. Mau gak kita datang kembali kepada dia? Mau gak kita datang benar-benar sungguh-sungguh datang kepada dia? Biar pujian ini menjadi doa kita siang hari ini teman-teman. Kalau orang-orang Israel bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Wanita pendarahan bisa disembuhkan, bisa pulihkan. Demikian juga dengan teman-teman dan saya. Hari ini engkau bisa mengalami kesembuhan. Engkau bisa mengalami pemulihan. Tetapi mau gak engkau datang kepada dia?
Maukah engkau memberikan hidupmu, hatimu sungguh-sungguh kepada dia? Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Coming back. I'm coming back, Lord. When it's all about you, Jesus. When it's all about you, Lord. Yes, Jesus. I'm coming back. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Hari ini teman-teman, gak usah peduli kanan kiri. Hari ini mau gak engkau datang? Sama seperti wanita itu, datang. Dia tahu, dia harus melewati berbagai macam rintangan. Tapi dia tidak peduli lagi, karena dia tahu dia butuh pengharapan. Dia butuh janji-janji Tuhan. Hari ini mau gak engkau datang kepada Tuhan? Maukah engkau kembali kepada janji-janjinya? Karena di dalam janji-janjinya ada pengharapan. Apapun yang engkau alami hari-hari ini teman-teman. Apapun yang menjadi problem. Entah sakit penyakit, entah pergumulan, entah apapun dalam hidupmu. Dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu. Ingat baik-baik, di dalam dia ada kelepasan. Di dalam dia ada kesembuhan. Di dalam dia ada pengharapan dan kemenangan kita teman-teman. Tapi engkau harus datang dan menjamahnya. Engkau harus datang dan mengambilnya. Engkau harus datang dan hidup bersama dengan dia. Maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan pasti akan terjadi. Pemulihan demi pemulihan pasti akan terjadi. Kesembuhan demi kesembuhan pasti akan terjadi. Selama engkau mau. Terima kasih Aba ya Bapa. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Engkau lihat setiap kami yang ada di tempat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau yang tahu apa yang terjadi sama kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau datang kepadamu. Mulai hari ini kami mau menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya janji-Mu tetap hidup sampai selama-lamanya. Kalau Yesus sanggup menolong wanita ini. Kalau Tuhan sanggup menolong orang-orang Israel. Berarti Tuhan Yesus juga masih sanggup menolong kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Aba ya Bapa. Materaikan firman-Mu Tuhan. Supaya keluar dari tempat ini kami boleh kembali menghidupi janji Tuhan. Dan kami berjalan di dalam pengharapan yang dari nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih untuk Pastor Charlie yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Jemaat masih dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan menutup dengan doa berkat. Terima kasih Aba ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di luar sana. Terima kasih Tuhan. Mari materaikan firman-Mu dan teruslah berbicara kepada kami. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan pengharapan. Di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti, Maranatha, Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, Amin. Ibadah hari ini sudah
selesai. God bless you and happy Sunday. Sunday. Happy Sunday.